Oke, cara menggulung kumparan generator brushless ya atau generator tanpa sikat ya atau generator yang tidak memakai arang. Oke, jadi di sini pertama Mbah Tejo ilustrasikan dulu memakai benang ya agar gambarnya terlihat jelas ya. Karena kan ini kawatnya kecil bener ya, kawat emailnya, kawat enamel. Nah, ini ilustrasikan ya, Mbah Tejo ilustrasikan menggunakan benang ya. Jadi kan biar terlihat apa? Terlihat jelas. Oke. Nah, jadi pertama eh, benangnya dililit seperti ini ya. Jadi saling berlawanan arah ya antara yang sebelahnya dan yang sebelahnya lagi. Oke, nah kalau ini putarannya ke bawah, nah kemudian yang ini yang sebelahnya ke atas. Nah, seperti itu. Jadi terus sampai full ya. Jadi ini digulung sampai full atau semuatnya lah ya. Kalau bisa sepadatnya. Ya. Kemudian untuk besarnya kawat email atau kawat enamel tembaga atau kawat emailnya ini sesuai kebutuhan ya. Butuhnya berapa, output tegangannya berapa atau ampernya berapa ya. Jika ingin ampernya besar ya tentu kawat tembaganya harus besar ya. Nah, jika ingin tegangannya yang tinggi atau tegangannya yang besar berarti lilitannya banyak ya. Oke, jadi kalau mau tegangannya tinggi tapi ampernya besar ya harus statornya ini ya besar, karena kalau kawatnya besar terus lilitannya banyak tentu nggak muat ya. Ini kan lubangnya kecil ya. Jadi kalau ingin tegangan tinggi dan ampernya besar jadi ya statornya ini harus besar juga. Nah, kalau untuk ukuran segini ya kawatnya kecil ya. Oke, ini kita bagi dua. Ini bisa langsung dilangsungkan ya. Ini nggak perlu dipotong. Ya bisa dipotong, bisa nggak ya. Kalau mau dipotong ini berarti bisa untuk CT-nya ya. Nah, kalau nggak pingin buat CT ya nggak usah dipotong. Atau untuk tegangan kebutuhan lain misalnya ya. Nah, kalau untuk jenis yang pakai arang atau sikat ya. Nah, ini terbagi dua, yang satu untuk menyuplai magnet pada rotor ya. Nah, jadi kalau yang pakai arang itu kan rotornya ada kumparannya. Nah, itu disuplai dari sini ya. Memang ada magnet pemancingnya itu dua. Kalau yang model sistem arang ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Tekan ngendi mau. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi ini bisa dipotong, bisa juga tidak ya. Jadi bisa langsung. Nah, ini tujuannya untuk membagi tadi ya, untuk membagi tegangan untuk keperluan lain misalnya. Nah, jadi tegangannya terbagi. Nah, kalau tegangannya tidak terbagi atau tidak ingin dibuat CT ya langsung saja diteruskan. Oke. Jadi paham ya, kalau untuk ampernya besar ya kawatnya harus lebih besar. Kalau ingin tegangannya tinggi, tegangannya lebih besar ya kawatnya kecil ya. Jadi tinggal disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Nah, jadi nggak harus terpatok pada video ini ya. Jadi silahkan bereksperimen sendiri. Ini Mbah Tejo hanya memandu ya. Memandu apa ngopo Mbah? Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi nah ini kan ujung-ujungnya ini, nah ini bisa menjadi dua tegangan ya. Oke, nah ini diberi tanda ya, diberi bundelan. Oke, sekarang kita praktekkan ke tembaganya. Nah ini sesuai Mbah Tejo yang jelaskan tadi, kawat tembaganya sesuai kebutuhan ya. Nah ini kalau di sini Mbah Tejo memakai ukuran 0,35 mili ya. Memakai kawat tembaga ukuran 0,35. Nah, ini sistem padat ya, lilitannya sistem padat. Jadi ada dua metode sih ya. Sebenarnya metode cetakan ya, cetakan itu longgar. Jadi gulungannya di luar, kita gulung dulu di cetakan. Nah, kemudian setelah
jumlah lilitannya terpenuhi, misalnya 100 lilitan, nah baru dimasukkan ke stator ini ya. Jadi, nah itu yang metode pertama. Kemudian yang metode kedua seperti ini. Jadi dia padat langsung digulung ke statornya ini ya. Kumparannya langsung digulung ke sini. Nah, memang kalau yang model seperti ini ya memakan waktu sih, soalnya kan harus menggulung satu-satu ya dan harus rapih. Nah, kalau nggak rapi dia nggak bisa banyak, nggak muat banyak ya. Kalau asal gubet ya nggak muat banyak tembaganya. Ini ukuran 0,35 ini per ini ya. Kumparan ini muat untuk 100 ya, 100 lilitan ya. Ini stator bekas kipas ya, seperti yang sudah tertulis di awal video tadi ya. Ini stator bekas bekas kipas kecil, kipas box itu loh, yang kipas bukan kipas berdiri ya. Nah, ini kipas kecil ya, kipas angin ya. Oke, nah ini ujung-ujungnya atau sudut-sudutnya dipotong ya, sudah Mbah Tejo potong. Nah, kalau nggak dipotong ya nggak apa-apa, ada dudukan bautnya. Nah, ini untuk keperluan lain, jadi ya ini Mbah Tejo potong. Jadi kalau misalnya nggak dipotong ya nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kan ini harus digulung satu-satu ya, yang rapet ya. Nah, jadi ada sap-sapnya ya. Sap 1 ya, lapisan 1, lapisan 2 ya. Pada dasarnya untuk kumparan brushless ya, generator brushless ini gulungannya sama ya, baik itu yang statornya ini lebih besar ya ataupun lebih kecil ya. Itu arah gulungannya sama, yaitu saling berlawanan arah antara yang satunya dan yang lainnya. Dan sebelah kalau yang ini kan 16 kutub ya, ada juga yang 24 ya, ada juga yang 24. Nah, cuman metodenya saja yang berbeda ya, pakai metode cetakan ya dan metode yang langsung dililit seperti ini ya. Jadi walaupun itu alternator ya, kalau alternator rata-rata sih langsung dililit di statornya ini. Nah, cuman kalau alternator kan ada terbagi dua ya, jenis tembaganya atau jenis kawatnya ya, karena untuk menyuplai pada kumparan yang ada di rotor ya. Kemudian apa sih yang mempengaruhi besarnya tegangan dan besarnya kuat arus pada sebuah kumparan atau sebuah generator? Nah, jadi kalau tegangan itu kan volt ya, sedangkan kuat arus itu ampere ya. Nah, kalau tegangan ini ditentukan oleh banyaknya jumlah lilitan ya. Oke, jadi sedangkan kuat arus ya, kuat arus, jadi tegangan dan kuat arus. Nah, tegangan itu banyaknya jumlah lilitan dan kecepatan putaran ya, sedangkan kuat arus ya, ampernya ya, itu ditentukan oleh besarnya tembaga ya, besarnya penampang atau tembaga dan kekuatan magnet ya, kekuatan induksi magnetnya. Kalau magnetnya pakai magnet hitam atau magnet ferrit ya tentu tidak sekuat magnet neodymium ya. Nah, itu yang mempengaruhi ya. Jadi dua faktor itu. Kalau ingin ampernya besar ya gunakan tembaga yang lebih besar, kemudian magnetnya yang super kuat. Nah, itu kuat arusnya tentu lebih kuat. Nah, lalu apa sih bedanya yang metode pakai cetakan dan metode langsung dililit ke stator seperti ini? Nah, ya perbedaannya ya cuman memudahkan saja ya. Kalau yang pakai cetakan lebih mudah ya kan. Kalau yang ini kan butuh ketelatenan ya. Nah, tapi secara induksi ya menang yang model langsung dililit seperti ini ya. Karena ini induksinya ya, ini kan langsung pancaran induksi dari besinya ini yang dari magnetnya berputar kemudian mengenai besi induksinya. Nah, ini kan langsung terserap ya. Jadi semakin jaraknya semakin dekat jaraknya, jadi jarak kumparan ke pusat induksi semakin dekat maka kuat arusnya semakin lebih besar ya, semakin besar ya. Nah, kalau yang metode cetakan kan agak renggang ya. Nah, kalau yang model seperti ini langsung dililit ke statornya ini dia langsung ya, tentunya lebih
lebih efisien yang makanya kalau pada sedulur-sedulur atau teman-teman lihat pada alternator mobil ya, itu modelnya dia langsung dililit ke statornya ini ya, tidak memakai cetakan kalau yang pada alternator mobil ya. Yang kena mbah karuan kalau alternator mobil kan kawatnya besar ya, jadi ya enak gulungnya. Lah kalau lembut kayak gini ya, ya jelimet juga sebenarnya. Oke, ya tapi ya terserah masing-masing ya, bisa pakai cetakan atau bisa langsung digulung seperti ini. Oke. Nah ini jika sudah, nah kan ini sudah semua ya, bisa diberi lem atau diberi serlak ya. Jangan lupa sebelum diberi lem atau diberi serlak itu dites dulu ya, dites apakah konslet apa enggak ya, konslet apa enggak antara kumparan dan bodi dan stator ini ya. Ya takutnya saat gulung gores ya, terjadi goresan pada spol ini, pada kawatnya gores di bodi dan nempel. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah, jadi sebelum diberi lem atau diberi serlak, nah itu dites dulu pakai tester antara bodi ya, antara stator dan kumparannya ini ya. Jadi ujung kumparan di jepit tester ya, atau di tester dengan bodi. Oke, nah ini susunan magnetnya ya, utara, selatan, N itu utara, S itu selatan, north, south. Nah ini kita tes menggunakan roda gila. Ini Mbah Tejo menggunakan rangkaian roda gila ya. Ini penggeraknya itu adalah kumparan yang di samping ya, sebagai penggerak, kemudian dan magnetnya. Jadi ini Mbah Tejo menggunakan aki 12 volt untuk ngetes generator yang sudah kita buat. Oke. Nah, jadi ini memang karena ini roda gilanya berat, jadi untuk awal putarannya itu ya alon ya, pelan ya. Jadi lama-lama dia ngebut. Ya lama-lama putarannya semakin cepat. Oke, nah jadi terlihat tegangannya terus naik ya. Ini tegangannya sudah disearahkan memakai dioda ya. Jadi kalau sebenarnya ini outputnya kan arus AC atau arus bolak-balik. Nah ini sudah Mbah Tejo searahkan menjadi arus DC ya. Jadi ini oke, sudah naik ke 31 volt ya. Jadi semakin cepat putarannya tegangannya semakin tinggi.